Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang biaya lingkungan. Pertama, kita membahas kenapa biaya lingkungan menjadi sangat penting. Karena dewasa ini biaya lingkungan menjadi perhatian banyak negara, sehingga banyak sekali regulasi yang berkaitan dengan perlindungan lingkungan yang dikeluarkan oleh banyak negara. Dan regulasi tersebut juga dibarengi dengan sanksi maupun denda yang sangat signifikan sehingga hal tersebut memaksa banyak perusahaan untuk patuh terhadap regulasi terkait perlindungan lingkungan. Yang kedua, perusahaan yang memiliki kepedulian terhadap lingkungan itu biasanya memiliki competitive advantage. Dia memiliki image yang lebih baik di mata konsumen dan itu bisa berpotensi untuk meningkatkan permintaan terhadap barang yang diproduksi oleh konsumen yang memiliki image yang baik dalam isu lingkungan. Ada istilah ekoefisiensi. Ekoefisiensi adalah bagaimana perusahaan bisa melakukan produksi barang dan jasa tanpa memberikan dampak negatif terhadap lingkungan, tanpa mengkonsumsi sumber daya yang terlalu banyak. Itu adalah ekoefisiensi. Sehingga ekoefisiensi tersebut mendukung adanya sustainable development. Sustainable development adalah bagaimana memenuhi kebutuhan sekarang tanpa merusak kemampuan generasi masa depan untuk memenuhi kebutuhan mereka. Ekoefisiensi ini banyak sekali hal yang mendorong. Jadi many things provide causes and incentive that foster ekoefisiensi. Jadi banyak hal yang mendorong terjadinya ekoefisiensi. Perusahaan semakin peduli terhadap lingkungan. Pertama, satu, customer menuntut barang yang lebih bersih. Jadi customer mengharapkan, jadi biasanya semakin negara tersebut pendapatan per kapitanya tinggi, maka semakin orang di negara tersebut menjadi semakin concern terhadap isu kesehatan, isu lingkungan, dan segala macam. Jadi mereka akan menuntut barang tidak hanya bisa memberikan tidak hanya bisa memenuhi kebutuhan mereka, tetapi barang tersebut juga berdampak baik terhadap lingkungan. Sehingga mereka menuntut barang yang tidak mencemari lingkungan. Yang kedua, dengan perusahaan yang memiliki isu yang peduli terhadap lingkungan, maka bisa menarik employee dengan lebih baik. Mereka bisa mendatangkan pegawai yang memang memiliki concern terhadap lingkungan dan bisa menciptakan produktivitas yang lebih besar. Yang ketiga adalah perusahaan yang memiliki concern terhadap lingkungan juga bisa mendapatkan lower cost of capital. Kita kenal yang namanya dengan green bond atau green sukuk, yaitu obligasi hijau atau sukuk hijau, yaitu sukuk atau obligasi yang digunakan untuk mendanai proyek-proyek yang ramah lingkungan, seperti pembangkit listrik tenaga surya, pembangkit listrik tenaga air. Nah, proyek-proyek yang digunakan, proyek-proyek yang ramah lingkungan tersebut, jika didanai dengan green bond atau green sukuk, itu biasanya investor memberikan insentif, dalam artian biasanya bunganya tidak terlalu besar. Sehingga green bond atau green sukuk menjadi opsi yang sangat menarik bagi issuer. Begitu juga dengan investornya, mereka biasanya dapat tax credit atau tax exemption, sehingga lebih menarik di mata mereka dalam hal perpajakan. Yang keempat adalah significant social benefit. Jadi perusahaan yang memiliki concern terhadap lingkungan memiliki image yang lebih baik di mata masyarakat. Kelima, adanya concern terhadap lingkungan juga memicu perusahaan untuk berinovasi dalam membuat produk-produk yang lebih ramah lingkungan. Dan terakhir yaitu adalah ada cost reduction, karena perusahaan mungkin bisa recycling, bisa mendaur ulang produk-produknya yang sudah bungkusnya atau apa, sehingga itu bisa menekan biaya cost reduction dan itu menciptakan competitive advantage bagi perusahaan.
Biaya lingkungan adalah biaya yang terjadi karena rendahnya kualitas lingkungan atau terjadinya kerusakan lingkungan. Nah, jadi karena lingkungannya sudah poor quality, poor environmental quality, maka harus karena lingkungannya di perusahaan itu buruk, maka harus ada biaya tambahan yang dikeluarkan untuk menjaga agar lingkungan tersebut tidak semakin buruk dan bahkan agar lingkungan tersebut bisa recovery dengan cepat. Yang pertama, jadi environmental cost, biaya lingkungan, ini terbagi menjadi 4 macam. Seperti halnya quality cost, jadi terbagi menjadi ada prevention, ada detection, ada internal failure, dan terakhir external failure. Yang pertama adalah prevention. Jadi biaya-biaya yang dikeluarkan untuk pengendalian, untuk mencegah terjadinya pencemaran lingkungan. Jadi pertama, misal memilih peralatan untuk mengontrol polusi, memilih mesin yang emisinya sedikit, dan lain-lain. Ada detection. Detection ini misal contohnya adalah, jadi karena perusahaan untuk comply harus patuh terhadap banyak regulasi, entah regulasi dari pemerintah, entah itu standar ISO, entah kebijakan manajemen, maka mau tidak mau dia harus melakukan aktivitas deteksi untuk melihat apakah ada kontaminan yang diproduksi oleh perusahaan. Sehingga salah satu detection activity adalah melakukan tes kontaminasi dari limbah atau produk yang dihasilkan oleh perusahaan. Kemudian yang ketiga adalah internal failure cost. Jadi internal failure cost adalah biaya untuk aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan karena limbahnya sudah diproduksi tetapi belum dibuang ke lingkungan. Contoh itu adalah biaya untuk IPAL, instalasi pengolahan air limbah. Jadi perusahaan dalam melakukan proses produksi dia menghasilkan yang namanya limbah. Tapi limbah tersebut kemudian diolah agar kadar bahan kimia atau bahan biologisnya menjadi berkurang sehingga aman terhadap lingkungan, tidak mencemari sungai dan lain-lain. Nah, biaya yang dikeluarkan untuk treating and disposing toxic material tersebut itu disebut dengan internal failure cost. Tapi bagaimana kalau seandainya ada limbah yang sudah diproduksi dan kemudian mencemari lingkungan, maka biaya untuk melakukan pembersihan terhadap adanya musibah karena kontaminan limbah yang diproduksi oleh perusahaan tersebut mencemari lingkungan, itu disebut dengan external failure cost. Contoh adalah clean up cost. Jadi, misal kita mungkin tahun kemarin ada berita tentang bagaimana salah satu perusahaan minyak nasional itu mengalami kecelakaan sehingga minyak mentahnya tumpah di lautan dan mencemari pantai Kerawang. Jadi clean up, biaya untuk pembersihan minyak yang masih tersisa di laut ataupun di pesisir pantai Kerawang itu adalah biaya external failure cost. External failure cost itu terbagi menjadi dua, realized external failure cost dan unrealized external failure cost. Apa bedanya? Kalau realized external failure cost itu adalah biaya yang ditanggung oleh perusahaan. Biaya penanggulangan limbah dan itu ditanggung dibayar oleh perusahaan. Contoh clean up cost ya tadi membersihkan sisa minyak dari laut, membersihkan sisa minyak pada tanah-tanah yang ada di pesisir pantai agar tidak semakin mencemari lingkungan. Ada biaya yang itu jadi biaya tersebut disebabkan oleh perusahaan tapi biayanya ditanggung oleh masyarakat. Misal nanti masyarakat tercemar minyak sehingga mereka mengalami lingkungan mereka tercemar dan mereka mengalami gatal-gatal katakanlah dan mereka harus pergi ke dokter, maka biaya untuk ke dokter itu disebut dengan medical treatment for the impacted community, itu adalah unrealized external failure cost. Atau perusahaan kelapa sawit misal terjadi kebakaran hutan, pembukaan lahan
sehingga banyak penduduk mengalami ISPA dan mereka harus pergi ke dokter dan mereka harus bayar sendiri biaya dokternya tersebut, itu adalah unrealized external failure cost. Atau losing employment, jadi karena minyak tersebut mencemari lautan, sehingga para nelayan yang biasanya mengandalkan laut untuk mencari ikan, ikannya tidak ada karena lautnya tercemar. Jadi mereka kehilangan pekerjaan. Jadi itulah contoh dari unrealized external failure cost. Kemudian kita perlu membuat yang namanya environmental cost report. Jadi kita memiliki 4 macam environmental cost. Jadi 4 macam biaya tersebut perlu kita analisis, perlu kita laporkan sehingga kita tahu bagaimana progresnya dari tahun ke tahun. Kita bisa mengetahui bagaimana impact dari biaya lingkungan terhadap profitabilitas perusahaan, dan kedua kita bisa mengetahui jumlah relatif yang dibebankan, yang dialokasikan pada setiap kategori biaya lingkungan. Ini adalah contohnya, ada prevention cost, detection cost, internal failure, dan external failure. Jadi seperti biaya untuk melatih employee, bagaimana dia mengelola limbah, kemudian designing produk, bagaimana produknya nanti meminimalisir adanya limbah, meminimalisir konsumsi sumber daya, listrik, segala macam. Bagaimana selecting equipment, memilih mesin yang emisinya, yang emisi, baik emisi limbah cair maupun limbah gasnya kecil, itu adalah biaya-biaya prevention. Ada biaya detection, bagaimana melakukan inspecting, melakukan testing, contamination test pada limbah, apakah limbahnya sudah terkontaminasi. Kemudian developing measures, bagaimana menyusun langkah-langkah yang harus dilakukan untuk deteksi, itu biayanya 3.200.000. Jadi prevention 2.800.000. Ada internal failure cost, jadi bagaimana mengoperasikan mesin pengolah air limbah, bagaimana membayar biaya maintenance untuk mesin pengolah air limbah, itu masuk internal failure cost 6 juta. Dan terakhir ini adalah biaya paling besar, yaitu biaya clean up, membersihkan danau karena tercemar, mengembalikan lahan karena lahannya sudah tercemar atau bekas tambang, kemudian incurring property damage claim, atau perusahaan harus menanggung properti masyarakat yang rusak karena adanya bencana, seperti Lapindo yang menenggelamkan beberapa desa sehingga mereka harus membayar ganti rugi dari tanah-tanah, rumah-rumah yang tenggelam oleh lumpur Lapindo. Itu adalah incurring property damage claim. Nilainya yang paling besar di antara semuanya itu 18 juta. Dan kalau di total environmental cost itu setara dengan 15% dari total operating cost. Apakah bisa failure cost itu direduksi? Bisa. Caranya dengan menginvestasikan biaya lebih banyak terhadap pencegahan. Jadi misal biaya clean up sungai, perusahaan agar terhindar dari denda yang diberikan oleh pemerintah provinsi atau pemerintah kota karena sudah mencemari sungai, termasuk juga biaya untuk membersihkan sungai, maka perusahaan bisa melakukan yang namanya prevention, yaitu menyiapkan equipment, alat-alat mesin yang memiliki emisi yang sedikit, atau juga menyiapkan instalasi pengolahan air limbah. Itu adalah salah satu cara prevention. Dengan lebih banyak prevention dan detection activities, maka bisa mereduksi adanya environmental cost yang nilainya sangat besar sekali kalau sampai terjadi. Selanjutnya adalah environmental financial statement. Nah, jadi kalau tadi kan kita berbicara tentang cost-nya saja, bagaimana environmental benefit? Jadi biaya lingkungan yang sudah dikeluarkan oleh perusahaan tentunya mendatangkan kebaikan dong, tentunya mendatangkan benefit.
seperti cost reduction. Jadi ada reduksi biaya dari kontaminan, kemudian reduksi biaya dari hazardous, dari limbah yang berbahaya, kemudian ada pendapatan tambahan dari packaging mungkin, dari bahan atau produk-produknya yang sudah tidak terpakai bisa didaur ulang dan itu bisa mendapatkan tambahan yaitu 2 juta. Kemudian ada penghematan pada energi dan terakhir pengurangan pada biaya packaging karena packagingnya lebih ramah lingkungan dan lain-lain. Itu environmental benefit-nya adalah 11.500.000. Sedangkan environmental cost-nya adalah 30 juta. Dalam hal ini cost-nya lebih besar daripada environmental benefit. Tapi hal tersebut tidak apa-apa. Sekarang bagaimana caranya nanti sedikit demi sedikit benefit tersebut dinaikkan. Sehingga nanti bisa menutupi environmental cost. Metode pembebanan environmental cost pada produk, jadi biaya lingkungan itu bisa dibebankan kepada produk. Bisa menggunakan dua pendekatan, full private costing dan full environmental costing. Kalau full private costing itu yang dibebankan kepada produk hanya biaya lingkungan yang ditanggung oleh perusahaan. Tapi kalau full environmental costing itu adalah biaya lingkungan yang ditanggung oleh perusahaan dan juga masyarakat. Contoh di sini, ini diasumsikan biaya menggunakan pendekatan yang pertama, full private costing. Jadi perusahaan memproduksi barang dan dia mengeluarkan emisi berupa kadmium. Anggaplah kadmium ini adalah bahan kimia yang berbahaya bagi kesehatan orang, kesehatan masyarakat. Sehingga kalau sampai terjadi emisi kadmium, maka perusahaan bisa dikenai denda dan juga permit fee. Jadi kadmium tersebut diperbolehkan berarti, tetapi dalam batas tertentu. Kalau lebih berarti kena fine, kena denda. Dan nilainya adalah 150.000. Dan perusahaan memproduksi sebanyak 20.000 unit. Jadi tiap unit barang yang diproduksi itu mendapatkan biaya tambahan dari environmental cost sebesar 7,5. Jadi semakin besar biaya lingkungan, maka semakin besar pula dampaknya terhadap membengkaknya biaya produksi suatu barang. Life assessment adalah life cycle assessment, ini adalah siklus hidup dari suatu produk. Saya pikir ini sudah dijelaskan pada pertemuan sebelumnya tentang quality cost. Kalau kita bisa lihat seperti ini. Ini dari raw material, kemudian masuk ke tahap produksi, masuk lagi ke tahap packaging, kemudian masuk lagi ke tahap penggunaan produk yang penggunaan produk oleh customer dan juga maintenance produk yang digunakan oleh customer. Dan kalau selesai masa usia pakainya, maka ada dua opsi. Kalau bisa di-recycle, daur ulang, maka recycle. Kalau tidak bisa di-recycle, maka disposal. Ada beberapa tahap assessment untuk melakukan life cycle. Jadi ada 3 tahapan, inventory analysis, impact analysis, improvement analysis. Jadi katakanlah misal perusahaan ingin memilih ada 2 alternatif. Alternatif mana yang harus dipilih oleh perusahaan untuk diproduksi? Pertama, dia harus melakukan yang namanya inventory analysis. Misal ini contohnya adalah perusahaan ingin dihadapkan pada problem antara memproduksi gelas dari kertas atau gelas yang terbuat dari plastik. Maka harus dilakukan yang namanya inventory analysis. Harus dianalisis apa tipe bahan bakunya, berapa kuantitas input, sumber daya, listrik, segala macam bahan baku yang dibutuhkan untuk memproduksi kedua materi tersebut. Kemudian berapa environmental release atau emisi yang dikeluarkan terhadap lingkungan, entah emisi cair maupun emisi gas dan lain-lain. Itu semuanya harus dibandingkan. Jadi ini kita punya datanya.
Paper cup karena dia dari kertas, maka jelas dia membutuhkan kayu dan kulit kayu yang lebih banyak dibandingkan dengan plastik, karena plastik itu berarti menggunakan minyak bumi, polyfoam. Petroleum, kemudian utilities, ternyata di sini untuk memproduksi paper cup itu membutuhkan listrik yang lebih banyak dibandingkan eh, dibandingkan gelas plastik. Kemudian limbah cair yang dihasilkan dari produksi kertas itu ternyata lebih besar, 50 sampai 190 dibandingkan kalau plastik, lebih sedikit. Kemudian termasuk juga limbah yang padat, solid, ini lebih besar. Kemudian emisi gas udara, ini juga lebih besar dari paper cup. Lebih besar pada paper cup maksudnya. Kemudian potensi untuk recycle, kalau setelah use, paper cup rendah, sedangkan polyfoam potensi untuk recycle-nya tinggi. Tetapi ketika dibuang, disposal, maka paper cup lebih bisa untuk biodegradable, dia bisa luruh sendiri, hancur sendiri, sedangkan polyfoam tidak bisa. Nah, dari perbandingan-perbandingan ini kita bisa lihat bahwasanya dari sisi bahan baku ternyata paper cup membutuhkan lebih banyak kayu. Dari sisi listrik ternyata plastik lebih unggul karena butuh lebih sedikit. Dari sisi limbah mau baik itu cair, padat maupun udara, gas, produksi gelas plastik ternyata lebih hemat, ternyata lebih ramah lingkungan dibandingkan dengan kertas. Itu semua kita bandingkan, ini adalah perbandingan dari sisi tadi kualitas. Kemudian bagaimana perbandingan dari sisi biayanya? Nah, ini kita masuk ke tadi yang kita lakukan perbandingan tadi ini adalah namanya impact analysis. Kita membandingkan efek dari desain yang disandingkan. Yang tadi perbandingan tadi disebut dengan impact analysis. Kemudian ada lagi relative ranking of effect. Jadi kita melakukan perankingan seperti ini. Selain dari sisi perbandingan yang ini, kita juga melakukan perbandingan dari sisi biaya. Dan ternyata dari sisi biaya, produksi paper cup itu ternyata jauh lebih mahal daripada polyfoam. Sekilas terlihat bahwasanya perusahaan lebih cenderung akan memilih memproduksi gelas yang terbuat dari plastik. Karena ya tadi listriknya yang dibutuhkan lebih sedikit dan limbahnya ternyata lebih sedikit. Dan harganya juga lebih murah. Dan recycle-nya juga tinggi. Tetapi mungkin akan jadi bermasalah kalau terjadi negara berkembang yang meskipun potensi recycle-nya tinggi, tetapi mindset masyarakat, budaya masyarakatnya untuk melakukan recycle rendah, sehingga gelas plastik nanti berakhir bukannya di tempat sampah atau di tempat daur ulang, tetapi malah berakhir di sungai, di laut, yang mana itu malah bisa mencemari lingkungan. Jadi mungkin ini adalah analisis yang mungkin bisa dipakai pada negara maju yang mungkin mindset-nya sudah lebih maju dalam hal pengelolaan limbah, sampah, dan lain-lain. Tetapi bisa jadi berbeda ketika diterapkan di negara yang berbeda dengan budaya yang berbeda. Dan yang aspek terakhir yaitu adalah perspektif lingkungan. Ada 5 tujuan dari perspektif lingkungan, yaitu bagaimana meminimalisir penggunaan bahan baku. Jadi agar lebih ramah lingkungan. Jadi produk itu dengan kualitas yang sama tetapi menggunakan bahan baku yang lebih sedikit. Apalagi bahan bakunya tidak renewable, tidak bisa diperbaharui, maka semakin sedikit penggunaan bakunya semakin baik. Meminimalisir penggunaan material yang berbahaya. Meminimalisir penggunaan energi, listrik, segala macam dalam proses produksi. Meminimalisir emisi baik atau limbah, baik limbah padat, cair maupun gas. Dan terakhir, memaksimalkan peluang untuk didaur ulang. Jadi
5 hal tersebut adalah tujuan dari environmental perspective. Apakah ini kaitannya dengan activity based management? Apakah aktivitas-aktivitas lingkungan tersebut tidak bernilai tambah? Nah, karena polusi lingkungan itu setara dengan inefisiensi pada ekonomi, dia berdampak negatif terhadap ekonomi, maka aktivitas-aktivitas failure itu adalah non-value added. Jadi kalau kita tahu tadi ada 4 macam, ada prevention, detection, internal failure, dan juga external failure. Maka kalau yang internal failure dan internal dan external failure itu adalah non-value added karena tidak memberikan nilai tambah bagi perusahaan. Adapun prevention itu pasti value added karena dengan menambah prevention maka bisa menekan yang namanya failure. Adapun detection, maka detection menurut activity based management itu juga masuk aktivitas yang non value added. Jadi dari keempat aktivitas, prevention hanya prevention saja yang termasuk value added. Sedangkan detection dan internal failure dan juga external failure semuanya adalah non value added. Karena non value added, maka perusahaan harus berupaya untuk menekan biaya-biaya tersebut seminimal mungkin dari tahun ke tahun, dari waktu ke waktu. Nah, contoh seperti ini, tahun 2007 biaya yang dikeluarkan, biaya lingkungan yang dikeluarkan seperti ini. Tahun 2008 ada improvement sehingga bisa menekan dari semula 2.140.000 menjadi 1.750.000. Inspecting ini adalah detection activity. Jadi dia ditekan dari 240.000 menjadi 200. Operating pollution equipment maintaining ini adalah internal failure juga turun 403 menjadi. Dan terakhir clean up property damage claim ini adalah external failure. Jadi berupaya bagaimana dari tahun ke tahun biaya environmental yang non value added itu ditekan dan bahkan bisa dieliminasi. Sehingga kalau kita buat trennya maka trennya akan semakin menurun. Jadi environmental cost itu semakin lama semakin menurun. Begitu juga ini kalau dalam hal CFC emission, CFC itu apa? Gas kloro, saya lupa. Jadi karena gas tersebut berdampak buruk bagi ozon, maka perusahaan ketika memproduksi dan memiliki residu, barangnya mengeluarkan residu CFC, maka harus berupaya bagaimana CFC tersebut bisa ditekan, bisa direduksi dari tahun ke tahun. Dan ini juga saya pikir ini pie chart untuk mendeskripsikan limbah yang berbahaya. Jadi ada yang masuk landfill di TPA, ada yang didaur ulang, ada yang treated, I don't know what is it, ada yang dibakar, dan terakhir deep well injected, dimasukkan ke dalam tanah yang paling dalam. Saya pikir itu cukup dari materi kita kali ini tentang biaya lingkungan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.